kirim ke saya video kita jemur tadi ya, harus jemur kemana gitu, kalau sudah ambil lagi terus. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana Bapak bisa muncul ide membuat pakan ikan dan bisa merakit sendiri mesin pakannya ini, Pak? Awal dari pembuatan mesin pakan ikan ini memang sudah kurang lebih 1 tahun ini. Saya pelihara ikan, ya lele, ada nila, ada paten, dan juga ada papuyuh. Begitu harga pakan ini mahal, akhirnya saya bantu dengan pakan alternatif yang fermentase, yang dari limbah-limbah itu. Awalnya itu ya saya pakai cincang-cincang dulu, terus fermentase, campur E4, dadak, ya, gula merah, terus 2-3 hari baru dikasih makan. Setelah itu meningkat ke nih beli mesin giling daging tuh, jadi manual ya. Nah, itu kurang lebih ya 6 bulanan lah ya, pakai itu terus. Dan itu hasilnya luar biasa. Kalau lele itu 2 bulan tuh udah panen. Karena kita pakai protein tinggi, ya pakai jajaran genjang. Ininya ini karena kita konsultasi juga dengan Dinas Perikanan untuk cara pembuatan itu, untuk menjaga protein tidak hancur, nggak sampai turun itu. Kita ada konsultasi dengan rekan-rekan sambil juga ada juga nonton YouTube. Jadi kita kembangkanlah di lapangan, dan alhamdulillah rumus untuk membuat itu sudah dapat itu perbandingannya itu. Untuk mau mencari 35%, 40%, bahkan 30%. Mesin ini ya kita beli di di Loakan, di itu yang pengumpul besi itu. Terus kita rakit, kita las. Kita sambil mencontoh melihat di YouTube bahwa begini-begini. Ada si anak buah saya yang ini bantu. Alhamdulillah bisa, dan dilihat oleh Dinas Perikanan bahwa ini simpel. Kalau yang ada di Dinas Perikanan ini sekarang ada di Waya itu malah 2 mesin, ada penghancur terus jadi pemotong. Ternyata hasilnya sama begitu dilihat. Kami hanya 1 mesin, yang di Wayau itu 2 mesin. Itu pun kalau 1 pickup nggak muat karena besar sekali mesinnya, karena 2 buah. Nah, saya ini hanya 1. Apa untuk bahan bakunya sendiri, Pak? Dari mana awalnya, Pak? Bahan bakunya ya kita menggunakan sampah yang ada di pasar, contoh yang bekas potongannya buangan bayam, terus sawi atau kangkung. Nah, itu dikumpul, terus cincang-cincang, dijemur, setelah kering baru diaduk dengan dedak 4, difermentasi 2 hari. Habis itu perut ikan. Ikan ini, kepala ikan yang ada di pasar itu yang dibuang itu kita ambil. Sampai di rumah kita masak, ya kan? Setelah dimasak, dijemur sampai kering. Setelah udah kering betul, diaduklah tadi itu fermentasi yang dari sayur tadi itu sama ikan rucak, ikan asin tadi ini. Itu ada ukurannya. Itu ada ukurannya. Kalau mau protein tinggi banget itu ya kalau bisa 21. Maksudnya 2 kilo ikan rucak, 1 kilo sayur. Atau kalau yang aku buat sendiri malah 31, 3 kilo ikan, 1 kilo sayurnya. Itu luar biasa cepat sekali itu 50 persennya, karena saya campur dengan margot atau
Oh, ulat bekicot. maggot. Oh, Bekicot. oh, bekicot Jadi lah. bekicot nih langsung memasukkan dalam tanpa dipecah kulit-kulitnya itu. Mm-mm. Nah, itu. Nah Pak, itu kan artinya Bapak mengumpulkan sampah di pasar nih Pak. Itu apakah tiap hari dan apakah nggak malu Pak mengumpulkan sampah sendiri Pak? Awal-awal ini perjuangannya. Kalaunya sempat, maksudnya nggak juga terlalu tiap hari. Kalau sempat dari kantor nih udah pulang, ya kan udah bisa, saya mampir. Karena biar pakaian dinas ini langsung saya mampir ngambil, ya kan. Kalau mengenai perasaan malu ini udah biasa ya. Karena di situ rekan-rekan semua juga, kawan-kawan semua juga ya. Saya perasaan kayak biasa aja itu nah. Untuk malu tadi ini ya karena sering beli ikan juga sama mereka, jadi seolah kayak biasa aja itu nah, nggak merasa malu. Karena dulu juga pernah jual ikan, waktu masih di Kompi juga saya pernah jual sayur, tanam sayur, jual sayur di situ, jadi biasa kenal itu nah. Artinya ada kesulitan malah mencari bahan bakunya ini. Alhamdulillah enggak. Nah Pak, untuk pembuatan mesin tadi kan berarti Bapak belajar sendiri secara otodidak lah? Iya. Tidak ada belajar di sekolahnya atau apa? Enggak ada. Dan sekarang ini Pak sudah dalam bentuk apa Pak? Sudah ada badan usaha atau kayak apa Pak? Sudah, alhamdulillah sudah. Dan kemarin kita menghadap Pak Bupati, direspon baik dan kita tinggal izin ini ya, penandatangan pembuatan surat izin koperasinya. Karena itu saya mengumpulkan 3 wilayah Pak, di Hikun itu ada, terus di Kuranji ada, terus sama di Kelua. Jadi diwadahi satu ini koperasi, namanya Koperasi Amanah Nasional Sejahtera Kelua. Di sana jadi menaungi, jadi binaan saya ini Kodim ini ibaratnya banyak, ada 3 itu nah. Artinya sudah bisa mempekerjakan warga sekitar nih Pak lah. Bisa pekerjakan yang warga di sana, malah berterima kasih ya kan, ada yang cari limbah sayur. Nah, contohnya kalau sekarang ini kan sudah kita pakai eceng gondok sama rumput azolla. Kalau dulu waktu masih sayur itu kan yang dekat dengan rumahku aja. Kalau rumput azolla sama eceng gondok ini kan ada di Kelua sana, itu nah tinggal keliling pakai perahu antar ke pabrik, dijemur langsung di situ ada penjemuran.